Kalau yang di atas, anak muda, pastikan pagi ini kita semua memiliki semangat muda ya. Setiap kita ketika memiliki semangat muda, kita bisa melihat anak-anak muda ketika mereka nonton konser, mereka melompat memuji Tuhan. Pagi hari ini pastikan, meskipun mungkin usia Bapak Ibu Saudara di sini tidak muda lagi, tapi pastikan iman kita tetap muda. Amin. Terima kasih banyak untuk pagi ini Tuhan. Kami terlalu menghargai Tuhan, anugerah-Mu, cinta-Mu itu bagi hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Izinkan kami semeja seiringan dengan Engkau pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Izinkan kami mendekat kepada-Mu Bapa. Pagi hari ini kami bawa tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih.
mengenai winnowing period atau masa penantian. Saudara, kita tahu ya, kalau di dalam dunia ini di pertanian gitu ya, ini saya juga mensiarkan dulu di firman Tuhan juga diumpamakan seperti gandum ya. Nah kalau petani saudara pasti ada masa panennya kan. Orang menanam padi, menanam gandum gitu ya, para petani itu pasti ada masa penuaiannya, itu pasti. Nah ketika padi atau gandum itu dituai, dia nggak dibiarkan begitu aja, pasti siap untuk ditampi supaya bulir-bulir gandum itu bisa digunakan. Padi nggak hanya padi jadi, supaya bisa jadi beras kan. Nah itu nggak digeletakkan saja, tetapi harus melalui proses ya, proses. Nah di mana gandum-gandum tersebut, kalau zaman dulu ya, gandum itu ketika udah dituai itu termasuk diambil sama ilalang-ilalang, karena waktu ditanam di ladang atau di sawah itu padi atau gandum itu biasanya tumbuh bersama dengan ilalang-ilalang gitu, itu dicabut barengan gitu ya. Nah tapi waktu ketika sudah dituai kemudian siap untuk ditampi, itu ditaruh berkas-berkas gandum itu, dan biasanya suka diinjak-injak gitu ya, berkas-berkasnya, terus dari gitu diangkat terus dipukul-pukul, digoyang-goyang gitu supaya luruh kan itu bulir-bulir gandumnya, dan termasuk juga kulit-kulitnya ya. Nah tapi bukan hanya cukup di situ, akhirnya harus dipisahkan. Ini saya ngambil satu gambar, ini proses penampian ya di Timur Tengah. Jadi begitu bulir-bulirnya sudah terpisah, dia digaruk ya, itu pakai garpu gitu, ditaburkan ke udara gitu supaya sekam-sekamnya atau kulit-kulit yang kosong itu terbawa angin yang berat jatuh gitu ya. Nah itu proses penampian. Kalau sekarang mungkin lebih canggih, tapi tetap kan kalau misalnya sesudah dituai itu berkas-berkasnya untuk menjadi bulir-bulir gandum yang bisa dipakai padi gitu, jadi beras itu harus melalui proses ya, dan proses itu tidak mudah. Di dalam firman Tuhan diibaratkan bahwa kita semua ini akan mengalami masa penampian. Suka atau tidak suka, setiap manusia pasti mengalami masa penampian. Kita akan terlebih dahulu baca di dalam satu ayat di dalam Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12 dikatakan demikian. Matius 3 ayat yang 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Suka atau tidak suka saudara, kita akan mengalami proses yang namanya penampian, di mana yang dikumpulkan dalam lumbung adalah gandum, sedangkan yang tidak berguna itu akan dibakar, dikatakan, akan diterbangkan ya. Penampian itu bisa berupa ujian-ujian hidup atau pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan. Buktinya saudara, di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 31 di sini dikatakan demikian. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saat itu peristiwa ketika Tuhan Yesus berbicara sesaat sebelum dirinya akan ditangkap dan disalibkan. Dia bicara sama Petrus waktu itu ya. Dan dikatakan, lihat, iblis itu menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jawabannya Petrus saat itu dikatakan, oh Tuhan, walaupun engkau di penjara, saya akan bersama engkau di penjara. Saya nggak akan meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tiap orang akan ditampi. Murid-murid Yesus juga mengalami penampian. Kita nggak bicara akhir zaman dulu, karena dikatakan di akhir zaman pun memang ini proses penantian. Karena kita sudah menjelang akhir zaman juga. Kalau yang saudara menyaksikan midweek worship kemarin, bagus sekali ya, saya diberkati juga oleh firman Tuhan bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh lebih lagi mencari Tuhan. Bukan lagi kesukaan kita, kesukaan daging kita ya. Kita bahkan diizinkan melalui hal-hal yang dikatakan ini ujian.
Ini adalah proses penampilan. Tiap orang pengennya menuai. Kemarin di Midweek Worship Community juga dikatakan, wah gereja-gereja pengennya menuai. Sebanyak-banyak jiwa dibawa untuk mengadakan penuai, itu luar biasa saudara. Tetapi bukan yang enak-enak. Ikut Tuhan tuh nggak enak. Pengennya, oh aku diberkati, aku menjadi kaya, ya, aku menjadi orang hebat. Nggak seperti itu saudara. Tapi saudara harus siap untuk masuk dalam masa penampian juga. Ada waktunya saudara. Justru itulah iman kita diuji ketika kita mengalami proses. Kalau lagi happy-happy sih asik, kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tetapi kalau kita mengalami proses yang namanya ujian, kita lagi ditampi, itu nggak enak. Sakit, diinjak-injak, dikatakan dipukul, digoyang-goyang gitu. Ya, yang membuat iman kita jadi aduh goyah nih gitu. Mau ninggalin Tuhan gitu ya, karena melihat keadaan sekeliling yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi saudara, suka atau tidak suka, kita akan mengalami yang namanya proses penampian. Petrus pun mengalami. Tapi saudara jangan takut saudara. Ya, ketika saudara harus mengalami proses itu, Tuhan nggak ninggalin saudara. Ya, peristiwa Ayub ataupun Yusuf itu menggambarkan bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar sempurna. Kalau saudara lagi di atas, kalau saudara lagi banyak uang, kalau saudara lagi diberkati, kadang banyak juga orang-orang yang justru lupa Tuhan dalam keadaan seperti itu. Memang ngucapin, oh Tuhan Yesus baik gitu, tetapi bener nggak ngandelin Tuhannya, bener nggak gitu? Karena ketika segala sesuatunya dicukupi, orang akan dengan mudah mukanya berseri-seri, happy, udah banyak duitnya. Tetapi ujiannya itu datang ketika saudara nggak punya apa-apa secara jasmani. Mungkin kita lagi sakit, mengalami kesakitan. Di situ iman kita diuji. Peristiwa Ayub ya mengajarkan gimana Tuhan memurnikan iman mereka semua. Ketika Ayub mengalami ujian, asalnya dia baik-baik saja. Dia menjadi orang yang kaya, dia saleh, dia takut akan Tuhan, bukan? Dia orang yang cinta Tuhan gitu. Keluarganya diberkati, tapi habis dalam sekejap loh itu. Enggak tunggu-tunggu waktu. Mungkin kita mengalami pencobaan atau ujian bertubi-tubi, ini kok susah terus ya gitu. Andaikan Ayub saat itu berhenti untuk mengikut Tuhan, nggak ada kisahnya di firman Tuhan mungkin ya gitu. Tidak ada tuh Ayub yang diberkati lagi 3 kali lipat dari awalnya. Itu prosesnya panjang, habisnya sekejap saudara. Tetapi itu untuk menguji iman Ayub itu prosesnya panjang ya. Sampai akhirnya dia dikembalikan, dia disembuhkan, gitu, dipulihkan, itu nggak dalam 1 hari, saudara. Tapi habisnya dalam sehari, gitu ya. Kalau orang misalnya kaya itu bisa habis dalam sekejap, saudara. Dan dalam hitungan jam bisa orang jadi jatuh miskin. Itu kalau secara fisik ya, jasmani. Orang yang tiba-tiba sehat bisa tiba-tiba divonis sakit, gitu. Tetapi saudara, sekali lagi, kalau selama kita terus memandang Tuhan Yesus, Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Kemudian Yusuf, ya, peristiwa Yusuf juga. Bagaimana coba kalau saudara melihat keluarga Yusuf ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan, yang takut Tuhan. Ayahnya ya, Yakub ini dipilih oleh Tuhan, punya 12 anak, mereka juga percaya sama Tuhan loh. Tetapi untuk membentuk karakter mereka maksudnya tidak cukup untuk 1 hari. Mereka bertumbuh bersama dari kecil, tetapi mereka iri hati sama Yusuf, sehingga akhirnya tega ya saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Andaikan Yusuf ketika dijual Mesir, dia berhenti, enggak, aku nggak mau melupakan keluargaku, gitu ya. Aku nggak mau ikut prosesnya Tuhan, atau bagaimana meninggalkan Tuhan. Lalu ketika dia misalnya digoda sama istri Potifar, dia menerima rayuan itu, habis sudah. Tetapi Yusuf ini menggambarkan orang yang siap untuk ditampi. Dia mengalami penderitaan, asalnya hidupnya enak, dia adalah anak kesayangan, dikasih jubah yang terbaik, dicukupi. Tiba-tiba dalam sekejap dia harus dijual ke Mesir, difitnah, dipenjara tahunan waktu itu. Dia terus nyari pembelaan, tapi dia nggak mengeluh. Ya, dia cari peluang sampai dia pernah ya ketika di dalam penjara itu ada juru makanan, juru minuman. Terus dia sampai ambil peluang itu, nanti kalau ketemu raja bilang ya,
Saya di sini tuh nggak salah gitu. Dilupain saudara gitu. Tapi Yusuf nggak pernah menyerah. Bahkan di dalam penjara itu dia jadi kesayangan kepala penjara. Itu yang harusnya terjadi kepada setiap anak Tuhan. Jadi bukan dilihat, oh aku kaya, aku diberkati, puji Tuhan. Tetapi ketika dalam penderitaan tetap puji Tuhan. Ya, itu beberapa kisah yang terjadi. Nah saudara, kalau kenyataannya terjadi pada kita itu kan cerita, kita bacanya enak, endingnya udah ke pasti gitu ya. Yusuf jadi penguasa Mesir, hebat ya. Kalau kita ngalamin gimana saudara? Mungkin kita mengalami ujian tidak mudah. Tiap orang ada ujiannya masing-masing, pencobaannya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan yang kita tanggung itu gak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Tapi kalau kita berjalan sendiri, ya iya, pencobaan itu akan terasa berat banget gitu. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, pencobaan apapun, ujian apapun yang harus kita lewati, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu aja. Bukan berarti gini ya, nanti aku jadi kaya. Nggak usah mikir gitunya dulu. Tapi kalau kita punya Tuhan aja itu luar biasa. Kita disertai Tuhan aja luar biasa tiap hari. Kita nggak bisa mengingkari dengan usia bertambah. Kita makin ada umur, kalau yang muda-muda masih sehat. Saya nggak bisa kembali menjadi muda. Ya, ngarepin juga nggak mungkin terjadi gitu. Tapi mengingat ya, kalau ketika saya melihat anak-anak saya masih sehat ya gitu. Terus saya jadi teringatkan dulu ya, mami begini, mami masih sehat, masih bisa lompat gitu. Kalau sekarang sudah segalanya serba terbatas, betul? Ya, dengan bertambahnya usia, nggak mengingkari saya walaupun berkata saya nggak tua, saya masih muda gitu. Tetap ada segala kerasa ya. Tetapi yang luar biasanya, kalau saya merenungi Tuhan Yesus tuh baik gitu, baik banget sampai sekarang masih menyertai saya. Gitu. Apalah saya gitu. Semua itu karena anugerah Tuhan. Betul tadi pujian mengatakan itu semua anugerah Tuhan. Hidup kita tuh milik Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, kita akan semakin memahami cinta Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau kita nggak berusaha untuk mengejar Tuhan, saudara nanti hati-hati, jangan sampai ketinggalan. Kita berbicara sekarang tentang akhir zaman. Tanda-tandanya sudah semakin banyak. Walaupun seperti yang saya bahas juga tempo lalu tentang kita harus berjaga-jaga dan berdoa karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi kita harus siap sedia, termasuk dalam proses penampian ini. Enak ya saudara, pengennya kita mendengar firman Tuhan tentang diberkati. Pasti sih diberkati saudara, itu pasti ya. Ketika saudara tetap mengandalkan Tuhan, hidup saudara pasti diberkati. Tapi saya mau juga men-sharingkan bagaimana saudara menghadapi masa-masa tersulit dalam kehidupan saudara. Ingat, Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Jangan ngandelin manusia. Semua akan kecewa ketika kita mengandalkan manusia. Nah saudara, proses penampian tadi dikatakan waktu digaruk gitu ya, waktu ditebarkan ke atas saudara. Nah itu saudara lihat ya, sekam-sekamnya kan terbawa angin. Jadi hati-hati saudara dengan pengajaran-pengajaran juga yang ada sekarang. Kita nggak bisa, ini nih yang benar nih gitu. Saudara harus menggali firman saudara. Saudara harus baca firman sebanyak-banyaknya supaya saudara nggak mudah digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang di luar Injil saudara. Nanti ngedenger sekarang kan gampang ya, buka YouTube. Ngedenger ini, wah pendeta hebat nih, luar biasa. Oh iya ya, aku setuju dengan pahamnya. Buka ini, oh iya ya, setuju ya gitu. Nanti gimana gitu ya. Jadi saudara harus tetap mengikut Injil yang ada ya. Ya dengan caranya begini, saudara bisa baca firman tiap hari, tetapi saudara tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Itulah fungsinya. Kenapa kalau kami juga suka memotivasi jemaat, yuk ikutan yuk. Sekarang kita udah mulai lebih onsite-nya ya gitu ya. Di hari Minggu, di hari Rabu berdoa, di hari Kamis ada house of blessing, yang Jumat main only, moment only, ini masih 2 minggu sekali gitu. Ya, kadang kami pun sempat suka berpikir demikian, aduh nanti kalau dibikin seminggu sekali jenuh kan isi gitu. Tetapi
saudara, itu yang harus kita lakukan. Bahkan kalau perlu tiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, gitu ya, supaya kita bisa memfilter mana yang benar-benar ini firman Tuhan yang benar, mana yang enggak. Ya, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan, ya, dan setia kepada Tuhan. Alami proses penapian ini dengan rendah hati, dengan hati yang maksudnya yang nggak ada yang mau sih ya. Kalau kita mengalami proses penderitaan tuh nggak ada yang mau. Kalau ditanya mau menderita nggak mau gitu sebetulnya. Tetapi kita punya ketabahan, harus punya kekuatan iman ketika menghadapi proses penapian ini. Nggak ada lain. Kita harus bertahan dalam iman sampai kita terus mengalami hidup yang berkemenangan dan bisa dipakai Tuhan. Lihat saudara, yang tadi yang kosong ini diterbangkan angin. Mungkin ada sebagian orang yang beranggapan, oh aku diberkati Tuhan. Saya bukan menghakimi, tapi kadang-kadang gini, ya, memakai nama Tuhan. Wah, aku diberkati nih, lagi terbang, melambung. Padahal dia lagi menjauh dari Tuhan, terhilang. Tetapi alami proses yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara bisa bilang sama seperti Tuhan Yesus ya, katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Bisa nggak kita bicara begitu ketika mengalami proses ujian atau penderitaan yang Tuhan izinkan? Tuhan, mau Tuhan apa ya? Kita banyak duduk diam, kita berdoa sama Tuhan. Maunya Tuhan apa ya? Seperti itu ya. Sambil kita terus makin dekat sama Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan, mendengar dan memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Lewat doa kita juga, lewat pengalaman hidup yang dengan melibatkan Tuhan tentunya. Ya. Karena saudara hati-hati, di dalam penampian itu juga banyak aspek yang mempengaruhi kita. Ya, entah itu karena kondisi kita yang saat itu orang lagi sakit aja, lagi lemah, itu berpengaruh saudara. Ya, untuk mau berdoa aja yang benar sakit susah saudara. Ya, apalagi untuk datang ke gereja, kalau yang benar-benar sakit udah kesulitan kan gitu ya. Tetapi yang penting hati ini melekat sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan baru di kehidupan kita. Kemudian yang mempengaruhi kita bisa juga komunitas, bisa lingkungan di mana tempat kita tinggal, itu dapat mempengaruhi. Oleh sebab itu diperlukan iman yang kuat, ya. Iman yang kuat, bukan besar kecilnya, tapi kuat, diteguhkan gitu. Ya, kita harus makin dekat sama Tuhan. Nah, tadi kembali ke Ayub. Ayub pun ketika mengalami kesulitan itu, teman-temannya datang kan, menghibur ceritanya. Teman-temannya ini juga orang yang kenal Tuhan, bukan orang yang gak kenal Tuhan. Tetapi membuat Ayub semakin terpuruk, saudara. Ya, dia mengalami kesedihan sampai akhirnya Tuhan berkata, kamu harus minta maaf sama Ayub. Dan Ayub mendoakan teman-temannya, gitu ya. Kadang komunitas juga mempengaruhi. Ya, oleh sebab itu ketika saudara mengalami ujian atau pencobaan, larinya sama Tuhan aja. Larinya sama Tuhan aja. Ya, dan juga jangan pernah berhenti untuk berjuang, ya, berjuang untuk mendapatkan Tuhan, mencari Tuhan, gitu ya. Seringkali ketika kita misalnya sedang mengalami masalah ekonomi, kita tentu berjuang kan untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Gimana nih supaya kita dapat memenuhi kebutuhan? Itu baik saudara, bekerja semangat ya. Tetapi di dalam mencari pekerjaan tersebut, di dalam berusaha tersebut juga kita harus melibatkan Tuhan di atas segalanya. Cari Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan itu mendapat perkenanan Tuhan. Ada kadang-kala juga pekerjaan kita ini tidak dapat perkenanannya Tuhan, gitu ya. Oleh sebab itu biarlah kita mencari Tuhan. Kadang-kadang kita dipaksa juga untuk keluar dari zona nyaman supaya kita jadi pribadi yang lebih kuat, ya. Karena Tuhan tuh tahu di mana memposisikan kita. Berat ya Tuhan, aku nggak tahan gitu ya. Tetapi kuatkan iman kita, ya. Tetap berpaut padanya sehingga kita terus bisa melalui proses demi proses, ya. Puji Tuhan. Biarlah saudara, apapun juga proses yang sedang kita alami saat ini, kita sedang dibentuk dalam karakter kita. Ya, kita nggak mau kadang keluar dari zona nyaman kita, tetapi biarkan kita berpegang teguh kepada iman Kristus saja. Jangan mudah untuk digoyahkan.
Ya, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan gantikan ibadah dengan hal yang lain yang menurut pandangan manusia baik. Ya saudara, ingat bahwa zaman sekarang banyak penyesat-penyesat. Jadi jika kita tidak kokoh dalam Injil, kita akan mudah dipengaruhi seperti sekam yang dibawa angin. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 23a dikatakan demikian. Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Perhatikan bahwa kita harus bertekun, jadi harus mencari Tuhan tiap saat, tiap waktu. Sama ketika saudara mengerjakan pekerjaan dengan tekun sehingga menghasilkan, mencari Tuhan juga harus dengan tekun. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu yang terutama saudara. Ini akhir zaman. Jangan sampai di detik-detik terakhir saudara malah bergeser dari Injil. Di sini nggak ada ya, puji Tuhan. Harus tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, Injil yang lain. Ya, kita punya firman Tuhan, makanya harus dibaca tiap hari, digali tiap hari. Sampai kedatangan Tuhan nanti tetap teguh dalam iman. Amin. Iman kepada Tuhan Yesus, bukan iman kepada yang lain. Karena sekarang doktrinnya banyak ya, yang mengatakan dari kalangan kita sendiri, Yesus bukan Tuhan, tidak ada Tritunggal gitu. Itu hati-hati saudara ya. Jangan sampai keselamatan ini jadi terlepas dari tangan kita. Masing-masing nanti kita akan bertanggung jawab secara pribadi ketika di hadapan Tuhan. Gak bisa kita bilang, tuh kata pendeta anu seperti ini nih katanya ya, ketika di hadapan Tuhan. Atau saudara ikutan istri, ikutan suami, anak, enggak. Nanti masing-masing bertanggung jawab secara pribadi, bertemu muka dengan muka. Tuhan menjadi hakim kita. Di situ semua terbuka. Kita nggak bisa bawa orang lain, kita nggak bisa nyangkutin orang lain. Tuh kata si anu, tuh kata si itu gitu. Enggak. Kita berhadapan pribadi dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama di bumi ini. Jadi mari kita sama-sama berjuang, sama-sama berdoa. Jemaat juga bantu doa kami juga. Ya, kami juga tetap mendoakan jemaat supaya terus berpegang teguh terhadap pengharapan pada Injil Kristus. Jangan digoncangkan kepada hal-hal yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
kami percaya Kau Allah tetap beserta kami. Apapun yang terjadi, Kau tetap Allah bersama dengan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus bersyukur, terus menaikkan pujian. Tidak akan pernah berhenti puji-pujian dari mulut kami, dari tempat ini sampai kemanapun kami melangkah Tuhan. Segala hari yang penuh dengan kemenangan, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang Minggu yang penuh dengan semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, hidup kami sudah diubahkan oleh firman Tuhan, hidup kami sudah diubahkan, dan kami akan terus mengalami proses-proses penampian agar semua dosa-dosa kami, semua keburukan-keburukan kami di hadapan Tuhan akan digigis habis, sehingga kami menjadi emas-emas yang timbul begitu cemerlang Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi kesaksian buat dunia ini Tuhan Yesus, menjadi terang dan garam buat dunia ini. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk berkat-berkat dalam kehidupan kami, terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bukan ada tidak ada tantangan, tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi baik, dan keajaiban-keajaiban kami akan alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Kami tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi Tuhan Yesus, kalau mereka sakit, Tuhan Kau adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang berkuasa. Kalau ada yang dalam masalah, ada dalam kegalauan karena dunia ini, karena kecemasan mereka, Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kepada Engkau kami mengadu dan kami berseru Bapa, dan Engkau akan menolong, memberikan pertolongan dari surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang